Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Khadul Anam dari kelas B22, nomor induk mahasiswa 2381130832. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran, yang mana ini tugas dari mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar PAI. Di sini saya akan membahas tentang desain pembelajaran ADDI. Baik, langsung saja. Model desain pembelajaran ADDI ini sebuah kerangka kerja sistematis untuk merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang efektif dan menarik di dalam kelas. Apa itu model ADDI? ADDI itu singkatan dari analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Ini merupakan kerangka sistematis model desain instruksional yang berfokus pada tahapan logis dan instruksi dari awal hingga akhir siklus pembelajaran. Dari model ADDI ini kita mendesain pembelajaran mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi pertama itu yang perlu disiapkan apa dan akhirnya itu seperti apa. ADDI itu singkatan tadi yang pertama yaitu analisis. Fokus utama mengapa dan untuk siapa. Nah, fokus utama dari analisis itu mengapa dan untuk siapa. Jadi di sini identifikasi kebutuhan, tentukan masalah kinerja, kesenjangan pengetahuan dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Analisis peserta didik itu tentang pahami karakter, pengetahuan awal, gaya belajar, dan motivasi target audien. Konteks dalam pembelajaran ini dianalisis lingkungan belajar online atau offline dan sumber daya yang tersedia. Jadi dalam analisis ini kita pertama identifikasi kebutuhan dulu. Setelah itu analisis peserta didiknya. Pahami semua karakter peserta didik, pengetahuan dan gaya belajar, mungkin ada motivasi target audiennya. Setelah itu konteks pembelajaran. Pada saat ini konteks pembelajaran itu ada online, ada offline, ya, ada daring, ada offline, ada asinkronus, ada sinkronus. Contoh penerapannya yaitu guru mengamati siswa kesulitan memahami materi matematika tertentu. Jadi di sini mengidentifikasi bahwa masalahnya adalah kurangnya visualisasi konsep. Konsepnya kurang. Setelah itu dianalisis, setelah itu masuk ke tahap 2. Tahap 2 yaitu desain. Jadi setelah kita menganalisis, kita mendesain pembelajaran. Desain ini yang berfungsi sebagai cetak biru program pembelajaran. Di sini tujuannya jelas, merancang tujuan pembelajaran yang smart, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Setelah itu strategi dan metode. Strategi dan metode. Memiliki strategi instruksional, metode pengajaran, misalnya diskusi, studi kasus, dan media yang digunakan. Struktur materi, membuat struktur konten, alur materi, dan alat penilaian formatif dan sumatif. Dalam hal ini, kita mendesain pembelajaran yang tadi sudah dianalisis dari A sampai Z, dari karakter siswa sampai
pengetahuan siswa, itu kita mendesain pembelajaran itu. Salah satunya adalah merancang tujuan belajar dengan SMART. Setelah itu kita menentukan strategi dan metode. Strateginya mungkin pembelajarannya seperti studi kasus atau diskusi atau yang lainnya. Setelah mendesain, kita akan masuk ke tahap 3 yaitu development, yaitu pengembangan. Membuat dan menguji semua materi pembelajaran. Itu di dalamnya ada video, modul, panduan atau kuis sesuai spesifikasi desain. Jadi setelah dianalisis, setelah desain, kita menentukan produksi materinya. Ataukah kita pengembangannya dengan menggunakan video atau modul atau kuis. Setelah itu melakukan pengujian awal, melakukan uji coba untuk mengidentifikasi kelemahan atau kesalahan dalam materi. Jadi uji coba, setelah itu kalau ada kesalahan atau kekurangan itu direvisi kualitas. Jadi dalam revisi ini memperbaiki dan merevisi materi berdasarkan umpan balik dari pengujian untuk memastikan kualitas akurasi. Contohnya di sini adalah tim pengembangan membuat video pembelajaran interaktif dan modul digital yang mudah diakses melalui platform LMS, Learning Management System. Setelah kita mendesain, mengembangkan, setelah itu mengimplementasikan atau menerapkan. Jadi tahap 4 yaitu implementation atau implementasi atau penerapan, diterapkan. Desain tadi sudah dikembangkan, sekarang diterapkan. Dalam tahapan ini, program pembelajaran benar-benar disampaikan kepada peserta didik. Jadi untuk tahap 4 ini sudah jadi atau pembelajaran yang sudah maksimal. Untuk tahap implementasi ini, yang pertama adalah persiapan fasilitator. Melatih guru atau pelatih untuk menguasai materi dan metode penyampaian yang telah dirancang. Jadi dalam implementasi ini, guru atau pelatih itu juga dituntut untuk menguasai semua materi dan metode penyampaian yang telah dirancang. Jadi harus persiapan dulu. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah dukungan teknis. Memastikan semua instruktur di sini ada platform digital, peralatan atau koneksi siap dan berfungsi dengan baik. Jadi dukungan teknis ini harus siap juga. Contohnya di sini guru itu menyampaikan pembelajaran itu dengan dukungan apa? Ataukah ada modul, ada platform digital atau peralatan yang ini seperti LCD atau Smart TV dan koneksi internet. Jadi melaksanakan sesi pembelajaran di lingkungan nyata, kelas, lab, atau platform digital sesuai rencana. Jadi kita laksanakan dalam implementasi ini. Yang terakhir yaitu yang kelima, evaluation, yaitu evaluasi. Dalam tahap 5 ini itu perbaikan berkelanjutan. Jadi ada dalam evaluasi ini ada formatif, ada sumatif, dan ada dampaknya. Yang formatif dilakukan selama dan di antara fase untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah segera, misalnya kuis harian observasi. Formatif ini juga bisa dilakukan dengan kuis atau observasi. Formatif ini dilakukan selama dan di antara fase untuk mendapatkan dan memperbaiki masalah segera. Jadi ini yang sifatnya segera. Jadi untuk pertengahan pembelajaran bisa atau ketika hari pertama itu bisa dilakukan formatif langsung.
Formatifnya bisa berupa kuis atau observasi atau yang lainnya seperti soal dan sebagainya. Selanjutnya itu evaluasi berbentuk sumatif. Sumatif ini dilakukan setelah implementasi untuk mengukur efektivitas keseluruhan dan pencapaian tujuan pembelajaran, misalnya tes akhir proyek. Jadi formatif itu bisa dilakukan di per tema atau di pertengahan pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Nah, untuk sumatif itu di tes di akhir. Ketika semua sudah selesai, kita melakukan sumatif. Biasanya itu dilakukan ada akhir bab atau di kita barengkan atau kita samakan semua pelajaran. Biasanya 6 bulan sekali tes sumatif. Terus dampaknya itu mengukur hasil jangka panjang seperti peningkatan kinerja kerja atau literasi pengetahuan model Kirkpatrick. Contohnya menganalisis skor tes hasil belajar, survei kepuasan siswa, dan membandingkan hasil dengan target awal untuk menentukan langkah revisi. Jadi model ADDI ini yang pertama analisis, kita analisis semua yang ada di dalam kelas, baik dari siswanya, karakternya, atau pengetahuannya. Setelah itu kita mendesain, kita sudah tahu tentang karakter siswa dan gaya belajar siswa atau peserta didik. Kita mendesain, setelah itu dikembangkan dengan sarana prasarana yang ada, mungkin bisa menggunakan video, kuis, dan sebagainya untuk mendukung pembelajaran. Setelah itu kita sudah siap, kita melakukan implementasi atau penerapan dari pengembangan media pembelajaran yang sudah kita buat. Setelah itu diimplementasi, setelah dilaksanakan, selanjutnya ada evaluasi. Kita evaluasi apakah media atau pembelajaran yang telah kita lakukan itu berjalan dengan baik. Itu bisa diukur dengan satu formatif dilakukan di tengah-tengah pembelajaran. Yang kedua adalah tes sumatif dilakukan di akhir bab atau di akhir pembelajaran. Setelah itu kita mengetahui evaluasi itu dampak terakhir adalah bisa mengukur hasil panjang seperti peningkatan kinerja kerja atau revisi pengetahuan dari peserta didik itu tadi. Nah, untuk studi kasus penerapan model ADDI di sekolah, yaitu proyeknya yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis Android untuk materi program linier matematika. Metode yang dipilih menggunakan pendekatan discovery learning, di mana siswa didorong untuk menemukan konsep sendiri melalui aplikasi interaktif yang dikembangkan menggunakan ADDI. Dampak positifnya, peningkatan signifikan pada minat belajar siswa, peningkatan pemahaman konsep program linear yang sebelumnya dianggap sulit, materi pembelajaran menjadi lebih relevan dan mudah diakses. Keunggulan kunci model ADDI menawarkan kerangka kerja yang kuat yang memaksimalkan efisiensi dan efektivitas desain instruksional. Kesimpulan dan langkah-langkah selanjutnya yaitu gunakan kerangka kerja model ADDI adalah alat efektif dan teruji untuk merancang program yang berdampak nyata. Fokus pada analisis, selalu mulai dengan memahami kebutuhan nyata peserta didik dan kesenjangan yang harus diatasi. Literasi dan evaluasi, manfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan, jadikan pembelajaran adalah Anda lebih terstruktur dan menarik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran berbentuk ADDI, analisis, design, development, implementation, dan evaluation yang
sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qoli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.